Mutiara Cinta yang keluar dari penceramah hebat kita pada malam ini. Dari Dewan Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab kita tampilkan Ustazah Dr. Oki Sultan Abdul dan juga Dr. kita Al-Fadil Saudara Aiman Nasir. Dan kini tibalah masa ditunggu program Gol Bicara Bingkasan Nota Cinta, Sejahterakan Cintamu. Dengan ini maju mempersilakan pemandangan kita yang sudah datang di hadapan untuk meneruskan acara. Dengan ini saya serahkan program Gol Bicara kepada Saudara Aiman Nasir. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia untuk tarik perhatian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma rabbi tammim bil khair, Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma rabbi tammim bil khair, Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir, Allahumma rabbi tammim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang diraihkan Ustazah Oki Siana Dewi jauh mai, bukan daripada Indonesia, daripada Mekah. Untuk mengetahui, Ustazah baru saja selesai umrah, singgah di Jordan, kemudian terus ke Malaysia, tak balik lagi ke Indonesia. Dan tak dilupakan juga kepada YB Ustazah Aisyah, turut diraihkan kepada semua para tetamu, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf tak dapat sebut satu persatu nama semua, tetapi tidak kurang hormat saya kepada semua insya-Allah. Dan saya nak minta maaf juga saya membuatkan orang-orang tertunggu. Saya datang lambat. Tadi 6.30 ada program di Al-Star. Ustazah Oki pun ada program tadi pagi tadi di Festival Sunnah. Jadi rushing jugalah, perjalanan hampir 2 jam daripada Al-Star ke sini. Jadi saya minta maaf sangat-sangat terlambat sikit dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita akan teruskan program kita pada malam ini. Seperti mana semua dah tahu, tajuk program ataupun perbincangan, perkongsian kita pada malam ini adalah mengenai sejahterakan cintamu. Kalau bahasa mudahnya kepada orang-orang yang dah mendirikan rumah tangga. Saya ni bahasa ni lagi lah, tapi insya-Allah saya sekadar pemudah cara untuk kita memeriahkan program pada malam ini insya-Allah. Jadi saya tak bercadang untuk mengambil masa yang lama sebab kita import jauh datang daripada Indonesia untuk kita dengar perkongsian baik-baik kalam, mutiara-mutiara kata daripada Ustazah Oki. Jadi insya-Allah sekali kita akan ada sedikit sembang-sembang. Sekarang saya nak serahkan dulu kepada Ustazah Oki untuk meneruskan, untuk berbincang mengenai tajuk kita pada malam ini. Sekali lagi saya ulang, mengenai sejahterakan cintamu. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ustazah, puan-puan, datin yang tak saya sebutkan satu persatu, para alim ulama, para guru-guru, ibu bapak semuanya, saya berterima kasih karena saya diterima di tempat ini. Ini adalah tempat ketiga saya, di mana tadi pagi dan petang saya berada di masjid yang lain, di tempat yang lain. Dan alhamdulillah pada malam hari ini saya bersama bapak dan ibu semua.
Saya diminta malam hari ini sembang santai, sehingga saya rasa saya mungkin akan banyak bercerita tentang kehidupan saya yang saya kaitkan dengan dakwah. Jadi sejahterakan cinta pada malam hari ini mungkin lebih saya akan ceritakan perkara dakwah, karena di dalam dakwah itu ada cinta. Bapak dan Ibu, mohon izin langsung saja saya bercerita. Beberapa belas tahun yang lalu, 13, 14, 15 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya, seorang anak kampung biasa, pada akhirnya Allah takdirkan untuk menjadi pelakon utama dalam sebuah film yang mungkin sebagian Bapak dan Ibu pernah menonton film itu. Namanya adalah Ketika Cinta Bertasbih. Film yang berdasarkan dari sebuah novel, dari sebuah buku, yang novel itu saya baca selama saya merawat ibu saya di hospital. Ibu saya memiliki penyakit autoimun yang membuat beliau harus berada di hospital berbulan-bulan lamanya, dan novel itulah yang menemani saya di kala usia saya 16 tahun. Pada masa itu ada satu karakter dalam novel tersebut, namanya adalah Ana Altafonisa, yang saya sangat kagum dengan karakter itu, dan saya minta kepada Allah agar Allah jadikan saya seorang Ana Altafonisa di dunia nyata, karena digambarkan di dalam novel tersebut seorang Ana adalah orang yang salihah, orang yang taat kepada kedua orang tuanya, orang yang taat kepada agamanya, dia pembelajar, dan dia adalah orang yang menyebarkan dakwah. Maka saya katakan kepada Allah, ya Allah, saya ingin sekali menjadi seorang Ana di dunia nyata. Maka singkat cerita, Allah takdirkan novel tersebut diangkat menjadi sebuah film dan diadakan audition sangat besar, diikuti 7.000 orang di Indonesia. Dan singkatnya Allah pilih saya menjadi pelakon utama tersebut, sesuatu yang tidak pernah saya pilih sebelumnya. Yang ingin saya kongsikan kepada Bapak dan Ibu semua di sini, yang menarik dalam film tersebut, saya rasa sampai hari ini saya belum menemukan film sejenis seperti film itu, di mana kami semua pelakonnya sebelum kami berangkat ke Mesir, karena saya memerankan karakter seorang pelajar Azhar, sehingga kami harus syuting di Azhar, Kairo, Mesir. Saya menjadi seorang pelajar Azhar dan kemudian seorang putri dari seorang ustadz yang besar, memiliki pondok yang besar. Diceritakan seperti itu dalam film. Yang menarik adalah seluruh pelakon-pelakonnya sebelum kami berangkat ke Mesir, kami diminta untuk berjanji. Isi perjanjian itu adalah yang disaksikan oleh para ustadz, para guru-guru. Isi perjanjian itu adalah kurang lebih ayat-ayatnya berbunyi, demi Allah, kalau Allah takdirkan kami dikenali oleh orang banyak, maka kami akan menjaga cara berpakaian kami untuk menjadi contoh bagi banyak orang. Ketika Allah takdirkan kami suatu hari nanti dikenali oleh orang banyak, kami akan betul-betul menjaga perilaku kami agar menjadi contoh yang baik untuk banyak orang. Ketika Allah takdirkan kami menjadi orang yang dikenali oleh banyak orang, kami akan sungguh-sungguh menjaga cara berbicara kami, lisan kami, agar menjadi contoh yang baik untuk banyak orang. Usia saya pada masa itu 19 tahun. Kami berangkat ke Mesir, dan saya ingat sekali film itu dimulai syutingnya di hari Jumat, yang mana semua orang menangis ketika memulai film itu. Kami mengangkat tangan dan berdoa agar film ini menjadi film yang penuh dengan cinta untuk menyebarkan dakwah Islam rahmatan lil alamin. Masa itu saya masih remaja, Bapak dan Ibu sekalian. Saya tidak paham kenapa film. Kemudian kami disuruh berjanji, para pelakon-pelakonnya, film ini nak jadi film apa? Kenapa kami ini para pelakon diminta bersumpah? Kenapa kami ini para pelakon seakan-akan diminta untuk menjadi da'i dan da'iyah, bukan hanya sekedar selebriti saja? Saya tak paham. Setelah saya berlakon dalam film tersebut, barulah saya paham bahwa mereka menginginkan agar dakwah Islam ini bisa sampai kepada masyarakat melalui film. Tidak semua orang mau datang ke masjid untuk mendengarkan kuliah agama berjam-jam. Tidak semua orang mau membaca kitab untuk mempelajari agama. Tapi ketika mereka nonton film, mungkin akan banyak orang yang pada akhirnya berhijrah menjadi lebih baik. Maka berdasarkan sumpah atau janji itu yang menghantarkan saya pada akhirnya memahami apa tujuan saya Allah hidupkan di dunia ini.
Saya kadang-kadang berpikir, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa Allah pilih saya, seorang anak kampung dari sebuah tempat yang jauh dari Jakarta. Allah pilih menjadi pelakon utama. Film itu Allah takdirkan mendapatkan banyak sekali penghargaan, banyak sekali awards. Dan Allah takdirkan untuk sebagian orang mengenal saya. Allah takdirkan ketika saya bicara orang mau mendengar. Allah takdirkan ketika saya mengajak seseorang berdengar, Allah juga takdirkan orang tersebut mau untuk berderma. Saya pikir ini tanggung jawab yang besar. Akhirnya singkat cerita, saya memilih bahwa jalan hidup saya adalah insya Allah dakwah ilallah melalui berbagai macam hal. Kenapa dakwah ilallah? Kenapa dakwah itu menjadi jalan hidup bagi saya dan seharusnya bagi kita semua, teman-teman sekalian? Tadi pagi saya banyak meneteskan air mata dalam acara di sebuah tempat yang sangat besar. Kita membicarakan mengenai Nabi Muhammad SAW. Dan saya baru pulang dari umrah, baru pulang dari ziarah kubur Rasulullah SAW. Saya katakan kepada Nabi, saya yang banyak dosa dan maksiatnya ini, mudah-mudahan Allah bantu untuk terus bisa menjadi bagian yang meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Saya yang bodoh, yang fakir ilmu ini, ingin menjadi orang yang bisa meneruskan dakwah Nabi dengan segala macam kekurangan-kekurangan saya. Maka kawan-kawan sekalian, itulah jalan hidup yang dipilih. Kemudian saya berpikir dan saya menyimak surah Al-Asr yang sering kita baca. Surah Al-Asr sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup dengan penuh cinta. Kita berdakwah karena kita cinta. Karena kita punya cinta di hati kita, maka kita melakukan dakwah. Apa maknanya? Apa maksudnya? Dalam surah Al-Asr ayat 1-3 ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Kalau kita merenungi ayat-ayat ini, maka kita paham bahwa dalam kehidupan ini kita tidak bisa baik seorang diri, tidak bisa saleh seorang diri. Kalau kita punya cinta, kita akan meneruskan perjuangan Nabi dengan mengajak orang-orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, menasihati dalam kesabaran. Saya selalu menganalogikan selalu ayat ini dengan kita bayangkan bahwa diri kita adalah orang yang tenggelam di dalam lautan yang sangat dalam keadaan yang merugi, tertidur dan pingsan terlalu lama dalam lautan tersebut. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita? Yang pertama adalah sadar dulu bahwa kita sudah tenggelam terlalu lama dalam lautan yang membahayakan. Maka beriman bermakna sadar. Kita berada dalam kehidupan yang penuh dengan kerugian. Kalau engkau ingin selamat, sadar dulu, beriman dulu. Dianalogikan kita tenggelam dalam lautan yang dalam, maka bagaimana agar kita selamat dari tenggelam itu adalah sadar terlebih dahulu. Setelah itu beramal saleh, berbuat baik untuk diri kita sendiri. Setelah kita sadar bahwa kita pingsan dan tenggelam terlalu lama dalam lautan, maka yang kita lakukan adalah berbuat baik untuk menolong diri kita. Kita akan berenang menuju ke atas agar kita selamat, tidak dalam kondisi dan keadaan yang merugi, tidak dalam keadaan yang terus-menerus membahayakan. Setelah kita berenang atau di dalam surah Al-Asr beramal saleh, yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebenaran. Setelah kita berenang seorang diri, kita baru menyadari bahwa yang tenggelam dan pingsan ternyata ada banyak sekali orang-orang. Kita lihat ke bawah, masih ada ayah kita yang tenggelam dan pingsan tak sadarkan diri, ada ibu kita, ada adik kita, ada kakak kita, ada saudara-saudara kita yang tenggelam tak sadarkan diri, pingsan. Kalau kita cinta kepada mereka, kalau kita sayang dan peduli kepada mereka, tidak mungkin kita berenang seorang diri. Betul Bapak dan Ibu sekalian? Karena kita cinta dan peduli kepada mereka, kita punya cinta yang besar kepada orang-orang ini. Tidak mau kita biarkan orang-orang ini tenggelam terlalu lama dan membahayakan dirinya. Maka kita turun dan kita nasihati dalam kebenaran. Wahai saudaraku, bangun, engkau tidak sadar sudah terlalu lama.
Engkau pingsan sudah terlalu lama dan ini membahayakan dirimu. Kalau engkau terus-menerus dalam keadaan begini, bangun saudaraku, bangun orang-orang yang kucintai, bangun. Kita bisa kalau kita selamat, kalau kita berenang bersama-sama ke atas, menuju ke atas sama-sama, kita bisa selamat. Dalam perjalanan setelah semua orang bangun, kita bersama-sama dengan mereka. Namun dalam perjalanan menuju ke atas itu, beberapa orang dari mereka mengatakan, saya tidak sanggup menuju ke atas. Terlalu banyak goncangannya, terlalu banyak ombaknya, saya tak kuat. Biarkan saja saya tenggelam. Biarkan saja kalian tinggalkan saya seseorang diri saja, tak ada masalah. Saling menasihati dalam kesabaran. Surah Al-Asr mengajarkan pada kita, nasihati saudaramu dengan kesabaran. Maka kita nasihatkan saudara-saudara kita yang sudah mulai lemah untuk menuju ke atas. Sabar saudaraku, jalan menuju ke atas tidak mudah, pasti susah. Kadang-kadang kau rasa penat, kadang-kadang kau rasa tak sanggup, namun kita bisa. Aku mencintaimu, engkau mencintaiku, kita bisa sama-sama saling berpegangan tangan untuk menuju kepada jalan keselamatan. Itulah surah Al-Asr, sahabat-sahabat sekalian. Surah yang sejatinya mengajarkan kepada kita, umatnya Rasulullah ini berbeda dengan yang lainnya. Hamba Allah ini berbeda dengan yang lainnya. Hamba Allah ini diberikan oleh Allah cinta kasih yang begitu besar, agar engkau peduli kepada saudaramu yang lainnya yang masih tidak selamat, agar engkau menaruh kepedulian yang tinggi kepada saudara-saudaramu lainnya yang masih belum dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita digelari sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita dijuluki, digelari sebagai umat terbaik yang punya tugas kepada manusia-manusia lainnya untuk mengajak manusia lain pada kebaikan dan mencegah manusia lainnya kepada kemungkaran. Itu tugas kita. Ketika Allah gelari kita umat terbaik, umat Islam bukan umat yang mau selamat seorang diri. Umat Islam bukan umat yang berpikir tentang diri sendiri saja, tidak. Dia peduli dengan saudara-saudara lainnya. Dia pandang saudara lainnya dengan penuh cinta kasih. Dia ingin para sahabat-sahabat lainnya yang belum mengenal nabinya, belum mengenal Tuhannya, dia ingin agar saudara-saudara lainnya juga kembali kepada nabinya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini sejahterakan cinta yang saya maksud, yang saya maknakan adalah bahwa dalam kehidupan kita tidak hidup seorang diri. Kita mau selamat sama-sama. Kenapa? Karena kita saling mencintai satu sama lain. Kita ingin selamat sama-sama, ingin mengenalkan Allah, ingin mengenalkan Nabi Allah kepada para teman-teman kita lainnya, saudara-saudara kita lainnya. Dan itu bisa kalau kita punya rasa cinta kepada saudara-saudara kita lainnya. Kita ingin agar mereka mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, sebagaimana Allah anugerahkan nikmat itu kepada diri kita. Begitulah teman-teman sekalian. Kalau kita sudah memiliki konsep itu di dalam kepala kita, maka kehidupan kita, seluruhnya kehidupan kita akan berisi semangat untuk menebarkan cinta kepada banyak orang, agar dengan cinta itu tersentuhlah hati setiap orang untuk mengenal Tuhannya, mengenal Nabinya. Itulah yang kemudian dikenali atau kita sebut dengan nama dakwah. Kita ajak orang lain kepada kebaikan, ajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang kita ajak? Semuanya. Terkadang dalam keluarga kita ada suami kita, ada istri kita yang belum kenal, belum dekat dengan Allah, dengan Nabinya. Tugasmu untuk mengenalkan dia kepada Allah, kepada Nabinya. Kalau ada di antara keluarga kita ayah ibu kita yang jauh dari Rabbnya, kita kenalkan, kita dekatkan dengan penuh cinta. Dasar dakwah adalah cinta. Saya teringat pesan guru saya, Oki, sebelum kau melakukan dakwah, maka yang harus kau lakukan, kau pandang setiap orang dengan penuh cinta. Karena engkau sedang menyebarkan cinta. Dengan cinta yang ada dalam hatimu itu, kata-katamu itu akan Allah bantu untuk menembus ke hati setiap orang. Dan setiap orang pun akhirnya bisa merasakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dasar dakwah adalah cinta dan kepedulian. Di antara kita ada yang Allah anugerahkan anak-anak yang tidak dekat kepada Allah. Tugasmu dengan penuh cinta mengajaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita ada saudara-saudara kita yang belum mengenal Allah dan Rasulnya atau jauh dari Allah dan Rasulnya. Tugas kita bukan dengan kebencian, bukan dengan menghakimi, bukan dengan kata-kata yang merendahkan atau mengolok-olok dirinya. Tidak. Agama Islam menyebarkan cinta dan penuh kasih sayang kepada orang lain, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cinta itu akan dirasakan oleh setiap orang. Kalau engkau betul-betul mengucapkannya,
kalau engkau betul-betul mengeluarkannya dari hatimu yang penuh cinta. Dakwah sama seperti kunci dengan lubang kunci. Kalau engkau keras dan engkau paksa, akan rusak pintu tersebut, lubang kunci tersebut. Namun apabila kunci engkau masukkan dengan perlahan, engkau masukkan dengan tepat, dengan penuh cinta, dengan tepat, maka pintu itu pun akan terbuka. Begitulah hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Fabima rahmatan minallahi linta lahum walaupun tafadhal ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Sebab rahmat Allah, kita berkasih sayang, berlemah lembut kepada orang-orang lain. Kalau kita keras dan kasar, maka orang-orang akan pergi menjauh daripada kita. Ingat kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah kepada Fir'aun, qaulan layyina. Allah meminta agar Nabi Musa alaihissalam mengucapkan dengan kata yang baik, dengan lemah lembut. Begitulah teman-teman kita, ayah ibu kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita bukan Fir'aun. Kenapa kita harus keras dan kasar dengan kebencian kepada mereka? Tidak. Kita ingin hidup kita tenang, penuh cinta, dan kita sebarkan cinta kepada banyak orang. Dengan cinta itu insya Allah orang-orang akan terbuka hatinya, lembut hatinya untuk mengenal Allah dan Rasulnya, untuk mengenal agama Islam rahmatan lil alamin ini insya Allah. Itu muqaddimah dari saya. Saya kembalikan kepada Ustaz Aiman, silahkan. Baik, alhamdulillah, muqaddimah berhenti mengejut, kita pun terkejut. Baik, alhamdulillah, banyak mengenai cinta yang dikongsikan oleh Ustaz Oki sebentar tadi. Suka juga untuk saya tambah mengenai cinta juga. Siapa, sebelum saya nak bertambah, saya nak tanya soalan kepada semua. Siapa yang orang paling banyak kasih dekat kita semua? Siapa dia? Siapa? Saya ada dengar tadi betul tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinta sungguh kepada umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih sungguh kepada umatnya. Hatta sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak wafat masih menyebut-nyebut tentang umatnya. Ada hadis menceritakan bahawa ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat sakaratul maut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tanya kepada malaikat, macam inikah umat aku akan rasa betapa sakitnya sakaratul maut? Malaikat kata apa? Ini aku dah tarik paling lembut dah. Aku dah tarik sakaratul maut, wahai kekasih Allah, paling lembut dah. Nabi Muhammad kata apa? Paling lembut pun aku sakit. Boleh tak Nabi Muhammad request? Boleh tak aku nak ambil semua kesakitan umat aku sakaratul maut ni, rasakan kepada aku. Aku tak mahu umat aku kena sangat sakit macam ni. Sampai tahap macam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasih kepada kita semua. Nabi Muhammad tak pernah, kita tak pernah hidup bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sangat kasihkan kepada kita. Macam mana kita nak buat untuk kita juga balas kasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Macam mana? Saya yakin masing-masing mesti jawab dalam hati kan. Caranya antara salah satunya, perbanyakkanlah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kasih kat seseorang itu, apa yang kita akan buat? Contoh, kita akan selalu sebut nama dia. Kita akan ambil gambar dia, buat profile phone kita. Kita akan selalu tatap muka dia. Macam tu jugalah kalau kita nak kasih, nak balas cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena selalu sebut, selalu selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis mafhum, selawat kita ni berada dekat mana sekalipun tak kisah, selawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah mustahil selawat itu akan sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain, sekali kita selawat 10 kali Allah akan memberi rahmat kepada kita. 10 kali Allah akan ampunkan dosa kita. 10 kali Allah akan angkatkan darjat kita. Itu baru sekali kita selawat. Cuba bayangkan sehari kita buat 100. Mungkin 100 sikit sangat, 1000. Kita buat 1000 kali selawat tu sampai dekat Nabi 1000 kali. Allah berdoa dekat kita, malah berganda-ganda Allah memberi rahmat kepada
kepada kita. Itu antara salah satu cara untuk kita membalas cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sikitlah. Masa kita panjang lagi ni, kita akan masuk pula poin-poin yang seterusnya. Jadi Ustazah ada berkongsi mengenai surah Al-As, iaitu kita ni ataupun orang beriman sangat-sangat untung kalau kita selalu berpesan-pesan dengan kesabaran. Untung sungguh. Dan suka juga saya nak tambah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat untung. Infinity of untung. Tak ada had limit untung ni. Sebab apa? Kita adalah umat akhir zaman. Kita adalah umat akhir zaman. Tak ada Nabi selepas kita ni, tak ada. Walaupun ada yang mengaku Nabi, semua itu dusta belaka. Sebab apa saya cakap untung? Kita adalah umat akhir zaman. Umur kita tak panjang, di antara 60 hingga 70. Disebut oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi untungnya kita, walaupun kita hidup di ujung akhir zaman, kita lah semua akan masuk ke syurga dulu, melainkan umat-umat Nabi terdahulu. Itu dia. Bukan setakat itu, kita ni hidup pendek saja 60-70, tetapi Allah bagi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad. Tak lama dah kita nak dapat kelebihan itu, insya-Allah. Bila beberapa hari saja lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang sangat baik, sangat hebat malam tersebut. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kira bina boleh 80 tahun, 83 tahun. Ada tak yang boleh jamin dia boleh hidup 80 tahun dekat dunia ni? Ada tak? Tak boleh jamin. Saat ini dia belum tentu kita hidup, esok pun belum tentu kita hidup. Tapi Allah bagi kelebihan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bulan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Nama malam tersebut adalah Al-Qadar, Lailatul Qadar. Bila kita dapat saja malam tersebut, contoh kita tahajud malam tu, 1000 bulan kita tahajud. Padahal kita buat sekali je. Contoh kalau kita buat tahajud 4 rakaat, hajat 4 rakaat, kita buat semua amalan tu, bayangkan banyak mana kita dah dapat. Itu antara keistimewaan juga Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana kita nak dapat malam tersebut? Tak lain tak bukan dengan cara kita jangan tinggal amalan sebulan dalam bulan Ramadan. Mungkin dia kata, aku duk dengar cerita malam Lailatul Qadar ni pokok sujud. Kita mesti pernah dengar banyak. Malam Lailatul Qadar pokok sujud. Tapi aku tak nampak pun sepanjang 30 malam aku duk beribadat, tak nampak pun pokok sujud. Cerah dan sebagainya kita dengar cerita kan. Tetapi yakinlah, walaupun kita tak nampak dengan mata walaupun kita tak nampak dengan mata kasar kita, tetapi yakinlah kalau kita beribadat 30 malam di dalam bulan Ramadan, kita dapat Lailatul Qadar tersebut. Hakikatnya memang kita dapat. Jadi jangan tinggal. Lebih kurang 2 minggu lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Kita dah kena muda dah pada sekarang ni. Kena panah enjin dah. Kita kena panah enjin dah untuk kita pecut dalam bulan Ramadan ni. Jadi itulah di antara kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebab kita, tetapi adalah sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mulia. Jadi Allah beri juga kemuliaan tersebut kepada kita semua. Beruntung tak kita? Beruntung tak kita? Sengak ni. Beruntung tak kita? Untuk alhamdulillah. Jadi Ustazah, mungkin Ustazah boleh, tadi Ustazah ada sebut juga Ustazah pernah berlakon dalam filem Ketika Cinta Bertasbih. Mungkin Ustazah boleh juga kongsi mengenai macam mana dakwah-dakwah yang Ustazah terjemahkan dalam filem tersebut. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Aiman. Baginda Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun peran kita, sebetulnya kita sama. Kita sama-sama ingin menuju kepada Allah dan ingin sama-sama dengan cinta itu mengajak orang lain kepada Allah, apapun profesi itu. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan saya menjadi seorang pelakon beberapa belas tahun yang lalu.
Dan dari awal guru-guru kami mengatakan bahwa ketika engkau dikenali orang banyak, engkau harus menjadi contoh yang baik untuk banyak orang. Maka kami mulai menyadari bahwa pelakon pun adalah seorang da'i dan da'iyah. Dokter pun da'i dan da'iyah. Apapun profesi kita adalah seorang da'i dan da'iyah yang menyebarkan ajaran agama Allah Islam rahmatan lil alamin ini. Ketika Allah takdirkan menjadi seorang pelakon dengan konsep di kepala bahwa diri ini adalah da'i atau da'iyah, maka tentu ada beberapa hal yang membatasi kami dalam bekerja. Saya cerita pada malam hari ini santai Bapak dan Ibu sekalian. Dalam film itu Masya Allah, ketika film ditulis oleh orang yang saleh, ketika di sutradarai, director film tersebut adalah orang yang saleh, Masya Allah, membuahkan karya yang sangat luar biasa. Saya teringat pada masa saya bermain film tersebut, tentu saja kami memberikan beberapa syarat. Yang pertama adalah cara berpakaian dari teman-teman dalam film tersebut haruslah seperti yang saya pakai pada hari ini, dari cara berpakaian. Kemudian kedua, dalam film tersebut kami tidak ada beradegan bersentuhan, walaupun adegan dalam film tersebut adalah suami istri, namun tak ada kami bersentuhan dengan laki-laki ajnabi, laki-laki asing yang bukan mahram. Kemudian di dalam film itu Masya Allah, saya lebih mengenal Allah dan Rasulnya melalui film tersebut, dari skenario, dari skrip, dari teks yang saya baca dan saya hafalkan untuk melakukan film tersebut. Banyak sekali terselip ayat-ayat Quran, hadis dan sebagainya. Jadi saya pikir ini adalah film dakwah yang mudah-mudahan banyak film-film itu lahir di negeri-negeri muslim lainnya. Saya tahu di Malaysia kemarin sempat ada film dakwah dan saya lihat juga, Masya Allah. Dan semoga film-film itu terus banyak dan bisa menginspirasi banyak orang. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita berpikir, oh dakwah hanya dilakukan oleh ustaz dan ustazah saja. Kata siapa? Bahkan seorang dokter pun bisa melakukan dakwah. Malam ini saya bercerita kembali, tidak berceramah, tidak kuliah. Saya hanya ingin bercerita, yang mungkin sebagian orang sudah mendengarkan kisah ini, namun saya hanya ingin cerita bahwa betapa banyak para da'i dan da'iyah yang profesinya bermacam-macam menasihati saya. Allah takdirkan saya punya anak dengan sindrom atau rare disorder. Nama dia adalah Prader-Willi syndrome. Semoga Allah sehatkan dia. Namanya adalah Sulaiman. Sekarang umurnya 2 tahun, teman-teman sekalian. Ketika anak itu lahir, saya tidak mendengarkan tangisannya, dan anak itu langsung masuk ke NICU selama 2 minggu. Dan kemudian tentu saja sebagai seorang ibu yang baru bersalin, baru melahirkan, saya merasa shock, terkejut dan sedih dengan keadaan itu, karena anak saya memiliki ciri-ciri muscle yang lemah, otot yang lemah, atau di bahasa kedokteran adalah hypotonia atau otot yang lemah. Sehingga ketika dia minum air susu, dia harus memakai tiup sampai ke lambungnya, atau kalau dia menangis tak terdengar suara tangisannya, hanya sedikit sekali suara tangisannya dan dia jarang sekali bergerak. Kemudian dokter mengatakan pada saat saya sangat bersedih di NICU, dokter mengatakan, Ibu Oki, banyaklah berdoa kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah berikan ilmu kepada kami, agar kami memahami, mengetahui, menemukan apa penyakit dari anak ibu ini. Sebuah kelainan langka atau rare disorder atau penyakit jarang jumpa itu tidak mudah langsung begitu saja diketahui oleh dokter, tidak. Diperlukan berbagai macam pemeriksaan dari atas kepala sampai ujung kaki, bahkan darah pun harus dikirim ke luar negara untuk menemukan penyakit itu. Maka dokter ini mengatakan, wahai Ibu Oki, banyaklah berdoa kepada Allah, karena sampai hari ini kami belum tahu anak ibu ini kenapa. Ketika ibu berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan itu kepada kami semua tim dokter, ada belasan dokter, agar kami mengetahui penyakit ini apa, sehingga kami bisa dengan izin Allah untuk mengobatinya. Dokter ini sedang berdakwah kepada saya, Bapak dan Ibu sekalian, untuk meminta bergantung, bersandar penuh tawakal ala Allah, kepada Allah, dan dokter adalah wasilah, adalah perantara saja.
Dokter ini hendak mengajarkan saya perkara tauhid, Bapak dan Ibu sekalian, untuk terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter ini hendak mengajarkan kepada saya, engkau kembali kepada Allah, bersandar, menangislah kepada Allah. Allah yang akan menyelamatkan dirimu. Allah yang akan memberikan ilmu kepada para dokter. Dokter tak berkuasa apapun atas itu. Tanpa kita sadari, banyak orang-orang di sekitar kita menjadi da'i dan da'iyah dengan penuh cinta, mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari profesi dokter, belum lagi dari profesi yang lain-lain. Seorang desainer, Masya Allah, saya bertemu seorang desainer teman saya dari Indonesia. Beliau orang yang sangat sederhana, beliau orang yang salihah luar biasa. Saya katakan pada beliau, ibu, kenapa mau berada di dalam dunia baju seperti ini? Ibu memproduksi, membuat baju-baju muslim seperti ini. Kata beliau, kalau tidak ada kita semua, bagaimana baju-baju umat Islam, para wanita-wanita lainnya? Maka harus hadir para desainer-desainer yang membuat baju muslim yang baik, agar mereka semua para perempuan-perempuan itu bisa menutup aurat dengan baik. Beliau da'i dan da'iyah dengan profesinya, ibu sekalian. Saya juga punya seorang teman, seorang wanita yatim piatu di masa kecilnya. Beliau mengatakan ketika kami bersama-sama dalam sebuah program, beliau bercerita, dan cerita itu sangat menginspirasi saya. Kata beliau, saya adalah seorang anak yatim yang tinggal di panti asuhan, tinggal di sebuah tempat. Kami sangat miskin di masa kecil. Namun saya teringat dulu ketika ayah saya sempat hidup dan bersama dengan saya. Ayah saya selalu mengatakan kepada saya, nak, engkau akan jadi orang besar. Engkau ini orang hebat sayang. Engkau ini orang yang luar biasa. Begitu seterusnya sampai ayah meninggal. Ketika saya menjadi seorang yatim dan tidak punya ayah, hidup yang sangat miskin, bahkan untuk makan saja susah, kata beliau, saya teringat pesan ayah saya bahwa saya adalah orang besar, orang yang luar biasa, dan saya percaya dengan kata-kata itu. Singkatnya, anak ini akhirnya tumbuh menjadi seorang gadis. Dia berusaha sampai Allah takdirkan dia menjadi seorang businesswoman yang sangat sukses, yang sangat berhasil. Beliau kaya raya, punya pabrik yang sangat besar dalam bidang kosmetik. Maka saya tanya kepada beliau, apa yang sebenarnya engkau lakukan ini, wahai ibu? Kemudian dia katakan, yang saya lakukan, saya sedang berjihad dengan ekonomi umat Islam. Dengan adanya usaha ini, maka banyak orang bisa bekerja dan bisa menghidupi keluarganya. Dengan adanya usaha yang besar ini, maka perekonomian umat Islam ini menjadi baik. Orang-orang bisa bekerja dengan bekerja yang baik, mendapatkan harta yang halal. Maka bisnis harus terus berkembang. Umat Islam harus terus menjadi orang-orang yang berharta banyak agar bisa membantu banyak orang. Saya sedang berjihad di jalan Allah dengan ekonomi, kata beliau. Beliau seorang businesswoman yang menjadi da'i dan da'iyah. Dengan harta yang beliau miliki, beliau mengajak orang-orang menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau membuat orang-orang bekerja sehingga tidak ada lagi orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Beliau ajak orang-orang untuk bekerja agar tidak menjadi peminta-minta. Orang Islam yang punya harga diri yang tinggi, memberikan pekerjaan yang banyak untuk banyak orang. Beliau seorang da'i. Jadi apapun profesi kita, Bapak dan Ibu sekalian, kita adalah da'i dan da'iyah. Dengan penuh cinta kita mau diri kita yang masih banyak salah, masih banyak dosanya ini menuju kepada Allah, dan kita mau orang-orang yang kita cintai pun bersama-sama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira. Jadi kalau tadi Ustaz Aiman menanyakan bagaimana dengan profesi dan profesi lainnya, begitulah. Kadang-kadang orang bertanya, "Oke, engkau ini ingin jadi apa?" Engkau kadang-kadang menulis, engkau kadang-kadang berlakon, engkau kadang-kadang berdakwah, engkau kadang-kadang berniaga. Engkau ini ingin jadi apa? Ingin jadi apapun selama apa yang saya lakukan ini membuat Allah ridha, membuat saya lebih dekat kepada Allah, membuat orang lain lebih dekat kepada Allah. Begitu pula dengan kita. Begitu pula dengan para ibu yang ada di rumah. Engkau punya tugas yang sangat luar biasa, wahai para ibu. Para ayah juga punya tugas untuk mendidik anak-anaknya. Namun kita tahu ibu yang biasanya pada umumnya banyak menghabiskan masa di rumah bersama dengan anak-anak. Engkau pun punya tugas sebagai seorang da'iyah untuk anakmu, bahwa engkau memastikan anak-anakmu ini menjadi anak-anak yang saleh, menjadi kebanggaannya Allah dan Rasulnya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah Tahrim, ibu sekalian, ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Wahai ayah dan ibu, engkau punya tugas menjadi da'i dan da'iyah, menjadi contoh teladan untuk anak-anak yang Allah amanahkan kepadamu. Anak-anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kitalah orang tua yang menjadikan dia yang lain-lain. Ketika Allah amanahkan anak-anak itu kepada diri kita, maka kita bertekad, berjanji kepada Allah, kita menjadi da'i dan da'iyah untuknya. Kita hantarkan anak-anak kita kenal cinta kepada Allah dan kepada Nabi-Nya, kepada agamanya. Kita jadikan anak-anak kita ini pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah profesimu sebagai ayah dan ibu, yang juga sekaligus sebagai seorang da'i dan da'iyah. Begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan Ustaz Aiman. Allah. Alhamdulillah. Apa yang saya dapat mengenai Ustazah Oki ceritakan, kongsikan kepada kita semua adalah da'i. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Sesiapa yang mengucap, yang berkata la ilaha illallah, iaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka dia adalah pendakwah. Kita kena ingat, kita semua adalah pendakwah. Bukan sahaja ustaz pendakwah, bukan sahaja ustazah pendakwah, tukang perbaik motor pun pendakwah, tukang cuci longkang pun pendakwah, apa lagi, doktor pun pendakwah, macam Ustazah Oki sebut tadi. Kita semua adalah pendakwah, peniaga pun pendakwah. Macam mana dakwah ni? Dakwah adalah terlalu banyak cara. Kalau kita sebagai tukang perbaik motor, pemain, sampai waktu sembahyang kita beritahu dekat bos, aku nak pergi sembahyang. Itu juga adalah antara salah satu dakwah. Mungkin kita berdakwah untuk diri kita dulu. Kita nak ajar diri kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bagi rezeki kita adalah Allah. Siapa yang bagi kesihatan tubuh badan kita adalah Allah. Jadi jangan kita ketepikan Allah, jangan kita buat lebih kurang dengan Allah. Mungkin zaman hari ini ada, dia ni kaya, dia ni Allah bagi kesenangan, rumah besar, kereta besar, bini besar, macam-macam semua Allah besar. Dia terkeluar yang tu, semua besar, tapi dia tak sembahyang, dia tak keluarkan zakat, dia tak sembahyang dekat masjid, salat Jumaat pun tak pernah, tapi Allah bagi macam-macam keistimewaan kat dia. Kita kena ingat, itu juga adalah ujian buat kita. Apa nama ujian tersebut? Adalah istidraj. Allah bagi kemewahan, Allah bagi dunia dekat seseorang tu untuk lebih menyesatkan dia lagi. Kita kena ingat juga yang tu. Aku tak sembahyang pun, tapi Allah bagi boleh makan. Aku tak sembahyang pun, tapi Allah bagi sari RM500. Kita kena ingat balik. Takut-takut kita kena ujian istidraj. Kita takut Allah bagi benda-benda dekat kita untuk lebih menjauhkan kita dengan Allah. Kita kena selalu beringat dengan perkara tersebut. Tak lain tak bukan, 5 waktu sehari jangan kita tinggal. Kisah mengenai sembahyang, semua ma'ruf, semua tahu mengenai perintah salat kepada kita semua. Berasal daripada 50 waktu salat sehari semalam, 50 waktu. Tak tahulah, duduk saat seminit sembahyang, duduk saat seminit sembahyang. Tak sempat kita nak buat benda lain. Tetapi kasihnya Nabi Muhammad SAW, Allah yang gerakkan Nabi Muhammad SAW untuk berjumpa dengan Allah, untuk minta kurangkan waktu sembahyang, waktu salat kita daripada 50 sampailah tinggal 5. Macamlah pandanglah cerita waktu cerita Isra Mi'raj, kita pun dah buat dah sambutan ceramah dan sebagainya baru-baru ni. Saya yakin semua tahu mengenai kisah salat. Tapi 5 waktu ni pun ada juga, bukan kita lah kawasan dekat Mongolia dan sebagainya, kita tak mampu juga nak jaga 5 waktu tu. Kita sembang nak bercinta dengan Allah, nak Allah kasih kita, nak kasih kepada Nabi, Nabi nak kasih kepada kita, tapi subuh pukul 7.30, subuh pukul 7.30 dah lewat dah. Kadang-kadang sampai tak sempat dengan subuh, nak masuk pejabat pukul 8, keluar rumah sebelum subuh, sampai pejabat dah habis dah waktu subuh. Kita kena cek balik. Yakinlah kita jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga kita.
Kita jaga perintah-perintah Allah kepada kita, insya-Allah buat bila apa pun Allah akan jaga kita. Jadi itulah sedikit penambahan mengenai kita ni adalah pendai. Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Jangan duk bagi alasan. Sebaik-baik dakwah adalah tunjuk akhlak yang baik. Bu'astu li'utammima makarimal akhlak. Nabi sebut bu'astu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutuskan kepada umatku adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ada satu kisah yang Nabi tunjukkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang orang tua perempuan buta. Waktu tu dia belum masuk Islam lagi. Nabi selalu pergi jumpa dia untuk jamu makan dekat dia, untuk beri makan dekat dia. Sedangkan setiap kali Nabi, bukan Nabi cakap pi bagi dah makan, bukan macam tu. Nabi ambil roti, ada mafhum cerita, Nabi ambil roti koyak suap dekat dia. Setiap kali dia suap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suap kepada orang buta ni, orang buta ni kata apa? Hang jangan duk kawan dengan Muhammad. Muhammad tu bawa ajaran sesat, celaka Muhammad. Nabi tak kata apa, Nabi koyak lagi roti, Nabi suap lagi dekat dia. Setiap kali suapan mesti dia akan maki Nabi, dia akan kata macam-macam dekat Nabi. Sampailah Nabi wafat, tiba-tiba keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk suap pula kepada orang buta ni. Macam mana Sayyidina Abu Bakar boleh tahu yang Nabi Muhammad buat amalan tersebut? Sayyidina Abu Bakar pergi tanya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa lagi amalan yang aku tak buat yang Nabi Muhammad buat? Jadi dia ceritalah kepada kita dekat Sayyidina Abu Bakar bahawa ada satu amalan Nabi Muhammad buat. Nabi akan selalu pergi tempat tersebut untuk jamu makan kepada seorang tua yang buta. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun pergilah. Selepas Sayyidina Abu Bakar pergi, Sayyidina Abu Bakar buat macam mana Nabi buat, tapi tak sama. Maksudnya Nabi buat dengan penuh lemah lembut suap kepada orang tua. Tapi Sayyidina Abu Bakar buat lain sikit. Orang tua ni tahu, hang ni bukan orang yang selalu buat kepada aku. Kemudian orang tua tu tanya, orang yang selalu duk suapkan aku selama ni dia pergi mana? Dia buat dengan penuh sopan santun. Sayyidina Abu Bakar cakap apa? Dia telah meninggal dunia buat selama-lamanya. Orang tu tanya siapa? Adalah Sayyidina Abu Bakar beritahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa terjadi kepada orang tua tersebut? Tanpa cakap banyak, orang tua terus masuk Islam. Dengan asbab Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk akhlak yang baik saja. Kita kalau kita berbagi makan dekat kawan kita, tiba-tiba duduk maki kita buat apa agak-agak. Bukan cakap kita bagi makan, kita duduk sembang dengan kawan kita. Kita duduk gosip macam-macam lah. Kita dah macam-macam yang kita buat, kita jenis tak tahan. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap tunjuk akhlak yang baik walaupun dikata depan-depan. Tu kita kena ikut akhlak baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita ikut, untuk kita dapat cinta daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi dah buat pelajaran lah untuk pelajaran. Okey, InsyaAllah kita akan ada buat pelancaran kutipan derma. Jadi saya serahkan kepada Ustazah Oki untuk buat pelancaran. InsyaAllah Bapak dan Ibu, saya ingin menyebutkan satu ayat yang mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang seperti itu. Hari ini kita sama-sama mendengar bincang santai bagaimana kita bersemangat untuk menjadi seorang da'i dan da'iyah, diri kita sendiri dekat kepada Allah dan kita ajak orang lain menuju kepada Allah. Izinkan saya pada hari ini membacakan ayat supaya kita menjadi orang-orang yang tidak hanya da'i dan da'iyah bersemangat mengajak orang kepada Allah, tapi yang paling penting daripada itu semua adalah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai ayat ke-135 yang mungkin Bapak dan Ibu semuanya sudah tahu mengenai ayat ini. Saya bacakan ayat ini sekaligus ini menjadi penyemangat kita pada malam hari ini untuk menjadi orang yang seperti itu insyaAllah. Dan juga ada kawan-kawan kita akan berkeliling untuk menerima sedekah dari Bapak dan Ibu semua yang akan diberikan kepada orang-orang yang menghafalkan Al-Quran insyaAllah.
Dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah dia orang-orang yang bertakwa? Yakni orang-orang yang senantiasa berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu menahan ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maka pada malam hari ini kita membahas mengenai perkara cinta. Cinta tidak hanya sekedar kita mencintai Allah dan Rasulnya dan menyebarkan dakwah ini, tapi cinta bermakna kita bertekad betul-betul ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada umat ditandai dengan berdakwah di jalan Allah. Cinta kepada Allah ditandai dengan kita bersemangat menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni mereka yang senantiasa berinfak. Rasulullah di detik-detik wafatnya meminta agar seluruh sahabat dan umatnya menjaga salat dan menjaga orang-orang yang lemah di antara kalian. Rasulullah ingin kita tidak hanya baik sendirian, tidak hanya sehat sendirian, tidak hanya sejahtera sendirian, tapi juga engkau bisa mensejahterakan orang lain, membahagiakan orang lain. Berinfak, jangan kikir, jangan pelit. Hari ini engkau membantu orang lain, besok engkau akan dibantu juga oleh orang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang tidak hanya gemar berinfak, namun orang yang bertakwa juga orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang pandai, kata Rasulullah, bukan orang yang pandai berkelahi, namun orang yang pandai menjaga atau menahan amarahnya. Yang ketiga, orang bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah SAW mengajarkan kita menjadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita berdoa kepada Allah yang menjadikan orang lain itu berbuat zalim kepada kita. Kita doa kepada Allah agar Allah mengampuni dia, agar Allah memberikan hidayah kepada dia, agar dia menjadi orang yang baik, agar dia tidak meneruskan perbuatan dosa itu.
Kalau kita memaafkan orang lain, teman-teman sekalian, bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Hidup dengan hati yang tenang, hidup dengan hati yang bersih, badan kita sehat, pikiran kita sehat. Bayangkan kalau kita menjadi orang yang dendam, penuh amarah, di hati ini penuh kebencian, tidak ada cinta kepada sesama. Apa jadinya? Hidup kita sempit, hidup kita rasa membenci orang terus menerus, hidup kita susah, hidup kita terus bermusuhan dengan banyak orang. Maka orang bertakwa dia penuh cinta, dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita maafkan kesalahan orang lain sebagaimana kita punya salah, kita ingin Allah memaafkan kita. Dan ciri orang bertakwa adalah dia gemar, dia senang berbuat kebaikan demi kebaikan, dan dia banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam hari ini kita minta kepada Allah hati ini yang kotor Allah bersihkan, hati yang penuh dengan cinta, hati yang penuh dengan kasih sayang kepada sesama, penuh cinta kepada agamanya, kepada Rabbnya, kepada Nabinya, kepada dakwahnya, kepada Islam rahmatan lil alamin ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang gemar berinfak, menahan amarah, mudah memaafkan kesalahan orang lain, suka berbuat kebaikan, dan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan kita syurga yang abadi, yang tidak ada sakit dan air mata, yang kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW, dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, ibu-ibu sekalian, saya serahkan kepada Ustaz Aiman, dan setelah ini kita akan lihat video bersama-sama tentang orang-orang yang penuh dengan cinta, mencintai agamanya, mencintai Nabinya, mencintai Al-Quran, mencintai kalam Allah, yang ingin terus menjadikan Al-Quran dalam ingatannya, dalam lisannya, dan mengajarkan Quran kepada orang lain insyaallah. Silakan Ustaz Aiman. Ya. Alhamdulillah, kita ni dah dekat hujung dah, sangat dah masa. Baik, suka juga untuk saya tambah mengenai infak, mengenai bersedekah. Diceritakan di dalam Al-Quran, di antara amalan orang yang dah mati, dia dah mati dah, duduk dalam kubur dah, dia minta baik dekat Allah, wahai Allah, kembalikan kami ke atas dunia ni, kami nak buat satu je amalan. Apa dia amalan tersebut? Bukan salat, bukan puasa, bukan zakat, tetapi adalah sedekah. Bila orang tu dah mati, Allah cerita di dalam Al-Quran, hidupkan kami semula wahai Allah, kami nak bersedekah, kami nak bersedekah, kami nak bersedekah. Betapa pentingnya amalan sedekah ni. Orang yang mati, dia minta baik dekat Allah untuk dihidupkan supaya dia nak sempat bersedekah. Sebab apa? Sebab di antara amalan yang paling mudah untuk buat adalah sedekah. Kita seluk poket kita, kita buka handbag kita, ambil apa yang ada, pejam mata, ambillah apa ada, buh semua. Mudah tak? Mudah. InsyaAllah kalau seorang tu beriman sungguh-sungguh dengan Allah, InsyaAllah mudah nak buat amalan sedekah ni. InsyaAllah. Baik, sebelum kita nak menonton ada sedikit video, ni saya rangkum teruslah. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat kepada pihak penganjur. Tapi sebelum tu Ustazah, ada permintaan sikit. Dia minta kepada Ustazah untuk memberi pesanan buat kami semua umat Islam ni, terutamanya di Malaysia. Saya rangkum insya-Allah. Dipersilakan Ustazah. Nasihat untuk diri saya dan kita semua, kawan-kawan sekalian. Saya selalu juga mengucapkan hal ini karena bagi saya ini sangat penting. Saya bertanya kepada ayah saya tentang makna orang sukses itu seperti apa. Siapa yang disebut orang berhasil? Maka almarhum ayah saya mengatakan orang berhasil ialah mereka yang di dalam hidupnya penuh dengan manfaat kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka jadikanlah dirimu di sisa-sisa hidupmu ini menyebar manfaat sebanyak-banyaknya yang engkau mampu kepada orang lain. Engkau punya harta, berikan hartamu di jalan Allah. Engkau punya ilmu, berikan ilmumu di jalan Allah. Engkau punya tenaga, kekuatan, berikan tenagamu di jalan Allah.
Kedua yang saya katakan, orang yang berhasil ialah, orang yang sukses ialah mereka yang matinya dalam keadaan husnul khatimah, matinya dalam keadaan baik. Kalau engkau ingin dimatikan oleh Allah dalam keadaan baik, maka lakukan kebaikan demi kebaikan agar Allah mematikanmu sesuai dengan kebiasaanmu di dunia. Ketiga, yang disebut sebagai orang sukses adalah mereka yang masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses bukan orang yang kaya raya, yang punya mobil mewah, mobil bagus, rumah besar. Itu sukses sementara saja. Namun sukses yang abadi ketika engkau menebar manfaat untuk banyak orang, engkau mati dalam keadaan baik, engkau masuk syurga. Dan terakhir yang sangat penting untuk saya dan kita semua, jagalah persatuan umat Islam ini, ukhuwah Islamiyah. Jangan pernah berpecah belah, jangan pernah engkau bercerai-berai hanya karena perkara-perkara yang kecil. Engkau bersatu, kita bersatu. Kita lihat saudara kita sakit, kita pun merasakan sakit yang sama. Seorang muslim tidak boleh kita ganggu hartanya, kehormatannya, darahnya. Kita semua bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin bersaudara. Muslim Indonesia, Muslim Malaysia, Muslim Singapura, Muslim Brunei, Muslim dimanapun, kita semua adalah bersaudara. Pun dalam negeri Malaysia ini ada yang berbeda-beda, kita semuanya adalah bersaudara. Maka jangan pernah engkau berpecah belah yang membuat kita menjadi orang yang lemah karena terpecah-pecah. Kita mau Islam ini menjadi kuat, Islam ini menjadi besar, Islam ini menjadi rahmatan lil alamin kalau seluruh umatnya bersatu padu, bersama-sama, berpegangan tangan, bersama-sama kita menuju kepada jalan Allah dengan penuh cinta. Kita mencintai saudara-saudara kita lainnya. Mudah-mudahan dengan begitu Allah jadikan Islam jadi agama yang terus-menerus dicintai oleh banyak orang, yang bisa membawa orang menuju kepada Allah. Malaysia menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena seluruh umat Islamnya bersatu padu dan kuat insyaallah. Mungkin segitu dari saya. Mohon izin kita akan lihat video ini bersama-sama. Ini video di mana para penghafal Al-Quran menyelesaikan hafalannya. Banyak di antara mereka yang yatim, yang tidak punya ayah, tidak punya ibu, yang duafa, yang kemudian mereka berhasil menyelesaikan hafalan Quran. Banyak di antara mereka tidak punya ayah yang ibu, dan kita katakan ayah ibu mereka adalah kita semua. Banyak mereka yang tidak bisa belajar karena tidak memiliki uang untuk belajar. Maka hadirlah pesantren tahfidz free, percuma, agar mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Ini videonya.
dulu sama-sama. Takbir. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan tuan-tuan semuanya, pakcik-pakcik, orang tua kami, ya, kita baru saja menyaksikan pemutaran video murid-murid yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juznya. Bagaimana mereka dibanggakan di hadapan manusia. Sungguh bangga orang tuanya ketika ada anaknya yang menjadi ahli Quran, yang menjadi hamba pilihan Allah, yang menjaga kita Allah. Ya, tentunya murid-murid ini setiap hari menghafalkan Al-Quran yang nantinya akan menjadi kebanggaan untuk orang tuanya di dunia dan di akhirat. Bagaimana ketika di akhirat mereka akan memakaikan mahkota dan jubah kemuliaan di hadapan seluruh umat manusia, bahkan dari masa Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, kita dikumpulkan nanti di hadapan Allah dan dibanggakan orang tua anak-anak, murid-murid yang menghafalkan Al-Quran. Kita doakan semoga kita yang hadir pada hari ini Allah golongkan sebagai orang tua yang nantinya melahirkan generasi-generasi Al-Quran yang akan menjadi penolong kita ketika menghadap Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan teman-teman semuanya, mohon izin saya berdiri di depan bahwa saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Ya, insyaallah acara kita belum selesai. Nanti acara akan kita tutup dengan doa bersama. Ya, yang baru kita saksikan adalah pemutaran video yang sudah murid-murid di Madrasah Miskanah Hufaz, yang mana kita buat madrasah yang didirikan dan dipimpin langsung oleh Ustazah Oki Sukanadei. Alhamdulillah setiap harinya santri murid-murid sampai saat ini selalu menghafalkan Al-Quran, membacakan Al-Quran setiap hari. Alhamdulillah termasuk kami juga lulus dari Madrasah Miskanah Hufaz. Alhamdulillah kami juga telah menyelesaikan. Ya, tentunya Al-Quran atau pelajaran yang kami dapat, segala sesuatu yang diajarkan oleh guru-guru kami di sana, proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan semestinya, tidak akan berjalan dengan begitu lancarnya. Madrasah Miskanah Hufaz ini tidak akan berkembang dengan sebegitu luasnya tanpa bantuan, tanpa uluran tangan para dermawan, orang-orang yang baik, orang-orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, orang-orang yang Allah berikan kelapangan hati, yang Allah berikan untuk dapat mendermakan sebagian dari apa nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga Miskanah Hufaz dapat melahirkan banyak para penghafal Al-Quran, para generasi-generasi yang nantinya akan menjaga kitab Allah ini. Maka pada hari ini kami datang dari Indonesia ke tempat ini menawarkan peluang tersebut kepada tuan-tuan dan tuan-tuan semuanya untuk bisa bergabung bersama kami dengan menjadi bagian dari Ahlul Quran, menjadi bagian dari keluarga Allah, untuk kita mencetak lebih banyak lagi generasi-generasi yang nantinya akan menjadi penjaga kitab Allah dan kalam Allah. Maka pada hari ini kami membawa beberapa kenang-kenangan atau hadiah sebagai bentuk cinta kami kepada tuan-tuan dan tuan-tuan semuanya, yang nantinya akan kita berikan khusus dan spesial kepada tuan-tuan dan tuan-tuan yang mau bergabung bersama kami dengan mendermakan hartanya, dengan mendermakan sedikit sedekah atau nikmat yang telah Allah berikan untuk kita sama-sama membantu mencetak banyak lagi generasi Al-Quran. Bagaimana caranya? Nanti saya akan sebut nominal sedekahnya. Boleh nanti tuan dan puan silakan jika berminat angkat tangannya dan maju ke depan. Nanti untuk 3 orang yang pertama yang maju ke depan akan kita berikan kenangan spesial sebagai cinta kami kepada tuan dan tuan-tuan semuanya. Nanti akan diberikan langsung oleh Ustazah Oki Sukanadei. Ya, nanti setelah maju ke depan akan diarahkan oleh teman-teman, ya, oleh makcik-makcik yang di depan, nanti akan dicatat nama dan nomor teleponnya dan akan kita tukarkan dengan nomor rekening tujuan donasi atas nama Madrasah Miskanah Hufaz, yang mana sedekah ini 100% akan kita berikan kepada Madrasah Miskanah Hufaz, akan kita alokasikan untuk Madrasah Miskanah Hufaz, untuk murid-murid di sana yang setiap hari menghafalkan Al-Quran, sebagaimana yang telah kita lihat tadi
Bagaimana mungkin kita bayangkan jika para murid-murid ini mempelajari Al-Quran dengan lancar, melakukan aktivitas belajar mengajarnya tanpa hambatan, insya Allah begitu luar biasa pahala yang Allah ganjarkan kepada kita. Maka pada hari ini mudah-mudahan kita yang hadir dan menyaksikan ini terketuk hatinya untuk menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung itu, orang-orang yang nanti masuk ke dalam surganya Allah melalui pintu khusus, yaitu pintu orang yang rajin bersedekah. Maka pada hari ini langsung saja saya buka kesempatan yang pertama. Apakah sudah siap? Masya Allah, siap baru 3 orang. Boleh saya ulang lagi, apakah sudah siap? Alhamdulillah, sudah tambah 30 orang yang siap ya. Baik, langsung saja saya buka kesempatan yang pertama untuk perempuan dan tuan-tuan semuanya, paci-paci yang mau bergabung bersama kami dengan memberikan kontribusi dan sedekah terbaiknya untuk Madrasah Maskanul Hufaz. Boleh silakan angkat tangan dan maju ke depan dengan sedekah senilai Rp2.000 Malaysia hingga Rp3.000 Malaysia. Apakah ada? Dengan nominal Rp2.000 Malaysia hingga Rp3.000. Boleh silakan angkat tangan dan langsung maju ke depan. Ada? Insya Allah 100% akan kita alokasikan untuk Madrasah Maskanul Hufaz. Dan perlu saya sampaikan bahwa sedekah ini tidak harus hari ini. Ya, sedekah ini tidak harus hari ini. Nanti yang nak bersedekah boleh maju ke depan, akan kita arahkan bagaimana caranya untuk bisa bersedekah untuk Madrasah Maskanul Hufaz. Ada? Dengan nominal Rp2.000 Malaysia hingga Rp3.000 Malaysia. Silakan angkat tangan. Untuk 3 orang yang pertama akan kita berikan hadiah atau gift sebagai bentuk sayang dan cinta kami kepada perempuan dan teman-teman semuanya. Ada? Sebelum saya tutup kesempatan yang pertama ini, boleh silakan angkat tangan. Yang di luar, jika ada silakan masuk ke dalam. Tadi saya lihat di luar, Masya Allah banyak orang nih yang hadir dalam majelis ini. Ada? Sebelum kita tutup, nominal Rp2.000 Malaysia hingga Rp3.000. Perlu kita ketahui semuanya bahwa harta yang kita miliki saat ini adalah titipan Tuhan. Apapun yang kita miliki, bahkan nafas kita, langkah kita, ini akan menjadi pertanggungjawaban dan nanti akan dihisab oleh Allah. Kemana kita gunakan harta tersebut? Harta yang kita punya sekarang itu hanya 3 hakikatnya, kawan-kawan semua. Yang pertama, harta yang sudah kita makan, ia akan menjadi kotoran. Kemudian harta yang akan kita tinggalkan nanti, ia akan menjadi rebutan dan warisan anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah harta yang kita infakkan. Itulah yang nanti akan menjadi penolong kita ketika menghadap Allah, ketika kita masuk dalam surganya dengan pintu yang khusus ahli sedekah. Maka gunakan kesempatan ini untuk bisa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat kata Allah. Maka berlomba-lombalah kalian untuk melakukan amal kebaikan. Apakah ada? Sebelum kita tutup kesempatan ini, baik, saya hitung mundur dalam hitungan 3. Silakan angkat tangan dan maju ke depan juga. Ada? 2. Boleh mungkin ditelepon suaminya dulu, atau yang tua ditelepon istrinya dulu, minta izin nak bersedekah untuk Madrasah Maskanul Hufaz mungkin Rp3.000. Insya Allah boleh, silakan angkat tangan dan langsung maju ke depan ya. Sebelum saya tutup, yang ini madrasah percuma, murid-murid belajar di sini tanpa biaya ya. Percuma mereka belajar dengan percuma, menghafalkan Al-Quran setiap harinya ya. Kita secara tidak langsung sudah membantu untuk mencetak lebih banyak lagi para penghafal Al-Quran. Pahalanya luar biasa yang Allah berikan kepada kita, insya Allah. Ada? Baik, saya hitung mundur lagi dalam hitungan 3, 2, 1.
Satu, Masya Allah. Satu untuk kesempatan ini ya. Saya yakin di sini pasti semua ingin bersedekah, pasti semua ingin menjadi ahli sedekah. Mungkin bingung uangnya dari mana ya. Insya Allah, ketika kita sudah berniat baik, ketika kita sudah meniatkan sesuatu, Allah yang akan membantu segala proses itu. Maka saya minta kesempatan yang selanjutnya, boleh silakan angkat tangannya dengan nominal Rp1.000 Malaysia hingga Rp2.000 ada? Rp1.000 Malaysia hingga Rp2.000 boleh silakan angkat tangan. Ada? Nominal Rp1.000 Malaysia boleh? Saya sampaikan kembali bahwa sedekah ini uangnya tidak harus hari ini. Silakan teman-teman sendiri dan teman-teman yang menentukan waktu transfernya. Boleh ditransfer pulang dari sini, boleh ditransfer besok hari, atau mau ditransfer di pekan depan. Boleh silakan, kita memberikan kemudahan untuk kita sama-sama menabung amal baik ketika nanti akan menjadi pemberat timbangan kebaikan menghadap Allah. Ada? Nominal Rp1.000 Malaysia hingga Rp2.000 ada? Baik, jika tidak ada langsung saja kita akan berikan tudung kepada tuan-tuan dan puan semuanya yang nak menermakan hartanya dengan nominal Rp500 Malaysia hingga Rp1.000 Malaysia ada? Masya Allah, yang pertama silakan dan diberikan, kita takbir dulu, takbir. Ada lagi? Kita akan berikan gift tudung spesial. Ini nanti kembaran dengan Ustazah Oki ya. Ustazah Oki juga sering membagi tudung macam ini, perempuan semua. Ada lagi? Yang nak sama seperti beliau, Masya Allah, kita doakan semoga beliau berkah selalu kegiatannya, hartanya Allah berkahi, Allah bukakan lagi pintu rezekinya seluas-luasnya. Allah golongkan beliau sebagai ahli sedekah. Mudah-mudahan ini menjadi suatu kebaikan dan keberkahan untuk beliau dan murid-murid di madrasah naskah muhafaz. Ada lagi? Karena kita hanya bawa beberapa tudung saja, kita tidak bawa banyak. Ada di belakang, Masya Allah. Kita takbir lagi, takbir. Silakan pulang menuju ke depan. Sudah 2 orang ini. Ada lagi? Yang di luar, Masya Allah. Silakan masuk ke dalam. Kita takbir lagi supaya semangat. Takbir. Allahu Akbar. Sudah 3 orang. Baik. Iya. Ada lagi yang nak ambil kesempatan seperti ini karena tidak datang 2 kali ya, kesempatan tidak datang 2 kali ini. Ketika sudah hadir kesempatan berharga ini di depan kita, maka ambil itu segera ya, ambil itu segera. Maka kenapa Allah mengatakan fastabikul khairat, maka berlomba-lomba kalian dalam kebaikan. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di esok harinya, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada kita setelah ini ya. Bisa jadi Allah cabut semua nikmatnya, bisa jadi Allah cabut segala keberkahan. Mungkin dengan ini Allah mudahkan segala urusan kita. Ada lagi? Sebelum kita tutup, nominal 500. Masya Allah ada? Oh iya, Masya Allah sudah ada yang 2 yang nyanyi lagi. Boleh silakan. Kita masih ada. Kita takbir lagi. Takbir. Allahu Akbar. Allah membolak-balikan kita. Ketika mungkin tadi syaitan membisikkan keburukan di dunia kita. Syaitan mengatakan jangan engkau bermakan hartanya, nanti yang akan najis. Itu kata syaitan. Syaitan tidak mau kita masuk surga. Ya, hati-hati. Maka terbanyak selawat dan istighfar di dalam hati supaya Allah jauhkan dari godaan syaitan, dari rasa-rasa ragu tersebut. Ada lagi? Ada? Masya Allah. Tuan silakan maju ke depan. Takbir lagi, takbir. Silakan. Bagaimana? Ada? Saya dapat info masih ada kesempatan untuk beberapa orang lagi. Ada? Silakan angkat tangan dan maju ke depan. Langsung. Ya, Masya Allah masih ada lagi. Kita takbir lagi. Takbir.
Masya Allah. Benar. Ya. Masya Allah, pelaksanaan seperti Ustazah Oki ini tidak macam ini. Ustazah Oki juga pakai untuk kajian, untuk beliau mengisi kajian dan beliau terkeliling juga mana-mana pakai tudung ini. InsyaAllah nanti kembaran dan semoga ketularan cantiknya, ketularan kesalihannya, kepintaran beliau dan keberkahan tentunya. Jika ada boleh langsung maju ke depan karena waktu kita sebentar lagi, tinggal sedikit lagi waktu kita sudah larut malam yang kita akan melanjutkan ke selanjutnya. Baik, saya hitung mundur. Boleh silakan jika masih ada maju langsung maju ke depan ya. Saya hitung mundur dalam hitungan 10, 9, 8. Baik, jika masih ada boleh silakan langsung maju ke depan dan nanti akan berlanjut. Saya hitung lagi ya. 7, 6, 5. Silakan dipikirkan baik-baik. Hitungan tinggal 4 lagi. Jika ada boleh silakan maju ke depan karena waktu kita sedikit lagi. 4, 2. Silakan jika masih ada boleh, masih ada kesempatan. Masya Allah, cantiknya ini. Ibu-ibu tak anak ya, perempuan tak anak, masa ini. Masya Allah. Baik, saya tutup. 3, 2, 1. Masya Allah. Ada boleh silakan. Masya Allah. Yang sudah maju ke depan boleh silakan, nanti akan diarahkan. Baik, terima kasih dan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh orang-orang baik, orang-orang yang Allah sudah gerakkan hatinya untuk bisa mendermakan sedikit dari apa yang telah diberikan pada kenikmatannya, nyatanya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan tentunya sangat membantu murid-murid yang ada di madrasah Miskan Nifas. Ya, insyaallah sampai saat ini kita masih berlangsung proses belajar dan mengajar di madrasah Miskan Nifas dengan keikhlasan yang tuan-tuan dan puan-puan berikan untuk kita semua. Insyaallah akan Allah balas dengan nilai yang tidak pernah kita kira, yang tidak bisa kita hitung dengan kekuatan kita sebagai manusia biasa. Allah lah sebaik-baik pembalas. Maka kepada yang semuanya boleh masih boleh duduk di tempat masing-masing. Kita akan tutup acara dengan doa bersama supaya acara kita gampang juga. Boleh nanti di dapat ya teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah baik sikap maupun dari perkataan. Saya kembalikan lagi ke ustazah kita. Baik, Bapak dan Ibu, jazakumullah khair. Terima kasih. Berapapun yang Ibu dan Bapak berikan untuk bersedekah untuk madrasah Quran, kami ucapkan terima kasih. Adapun Bapak dan Ibu yang masih bersedekah bisa ke depan nantinya dengan berapapun nilainya. Semoga Allah SWT menerima sedekah kita. Sedikit sebelum saya tutup dan sebelum Ustaz Aiman tutup, saya mau cerita sedikit. Madrasah Quran ini berdiri di tahun 2016. 7 tahun yang lalu. Beberapa bulan yang lalu ada seorang murid yang bertanya kepada saya. Murid-murid memanggil saya dengan panggilan Uma Oki. Beliau bertanya, Uma Oki, kenapa Uma mau membuka madrasah Quran ini? Bukankah Uma sudah punya pekerjaan di tempat yang lain? Uma berniaga, Uma dikenali sebagian orang, kenapa harus penat-penat berada di madrasah Quran?
apa yang Uma cari. Maka saya katakan kepada ibu sekalian, madrasah Quran ini majority adalah full scholarship, dia percuma. Orang-orang yang belajar di madrasah ini apabila dia dari golongan yatim piatu mu'alaf du'afa, maka dia percuma. Maka ketika ada yang bertanya, Oki kenapa harus berpenat-penat bersama dengan orang-orang untuk menghafalkan Quran dengan mendirikan membuka pesantren tahfidz ini, maka saya katakan yang saya cari adalah keberkahan Al-Quran. Maka izinkan saya bercerita keberkahan apa yang saya rasakan dalam keluarga saya. Dari sekian banyak keberkahan, ada dua hal yang selalu saya ceritakan. Pertama, 2 tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia, Bapak dan Ibu sekalian, dalam keadaan tidur dan tidak bangun lagi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, amin amin ya rabbal alamin. Dan Masya Allah, keberkahan Al-Quran yang kami rasakan ialah bahwa ayah saya dikuburkan, disalatkan, diiringi jenazahnya oleh ribuan para penghafal Al-Quran. Maka saya pikir ini keberkahan Al-Quran, kematian yang sangat indah, karena akhir hidup ayah saya bersama dengan para penghafal Al-Quran. Yang kedua, apa yang saya cari dengan madrasah Quran ini, di saat saya sudah memiliki pekerjaan yang lain-lainnya, saya mendapatkan keberkahan Al-Quran yang luar biasa. Saya katakan bahwa anak saya yang keempat, Allah takdirkan memiliki rare disorder, punya kelainan jarang jumpa. Dia sekarang berumur 2 tahun. Teman-teman lainnya belum bisa berjalan. Teman-teman lainnya ada beberapa yang tidak bisa bertahan dengan penyakit jarang jumpa itu. Namun Masya Allah, dengan keajaiban dan pertolongan dari Allah, sekarang namanya Sulaiman, umurnya 2 tahun, dia bisa berjalan. Kemarin pertama kali dia pergi umrah, Bapak dan Ibu sekalian. Saya bahagia dia bisa berjalan pada saat berada di Mekah maupun di Madinah. Dia dalam keadaan sehat. Dokter mengatakan, Ibu Oki, tidakkah Ibu Oki merasa takjub dengan apa yang Allah berikan untuk anak ini? Anak yang tadinya tidak bergerak, yang bahkan menangis saja tidak terdengar suaranya, dia sehat dan dia bisa berjalan pada hari ini. Dan saya pikir itu adalah keberkahan dari Al-Quran. Apapun yang ibu-ibu berikan pada hari ini, tidak ada sedikit pun untuk saya, tidak. Saya punya pekerjaan yang lain kepada ibu sekalian. Apapun yang ibu-ibu berikan, semuanya 100% untuk madrasah Quran. Kadang-kadang kita berpikir kita bantu orang lain, namun sesungguhnya mereka lah yang membantu kita. Itulah yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Bagaimana keberkahan hidup bersama dengan Ahlul Quran, Masya Allah. Saya pribadi tak tahu apa jadinya keluarga saya, keluarga kami, tanpa hidup berdampingan bersama dengan para Ahlul Quran. Maka saya ucapkan sekali lagi mewakili keluarga besar Madrasah Maskadul Hafad, tempat tinggal yang tenang untuk para penghafal Quran. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk seluruh harta yang disedekahkan, berapapun jumlahnya. Terima kasih kepada pihak masjid, pada pihak penganjur telah mengizinkan kami untuk menerima sedekah dari Bapak dan Ibu sekalian. Doakan kami amanah dan doakan kami istiqamah hidup bersama dengan Ahlul Quran insyaallah. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian untuk malam ini. Doakan esok pagi saya mengisi di Pinang dan mengisi di tempat-tempat lainnya sampai hari Isnin, hari Senin saya masih berada di Malaysia. Semoga Allah jadikan persaudaraan Indonesia Malaysia semakin kuat dengan ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat insyaallah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Oki atas perkongsian, atas penceritaan, atas baik-baik mutiara yang telah dikongsikan kepada kita semua. Alhamdulillah. Baik, InsyaAllah kita akan tutup dengan selawat, boleh? Boleh kan kita selawat sama-sama mana? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu.
kita nak menutup, insya-Allah kita akan ada bacaan doa dan akan dibaca oleh Ustaz Ardhani. Dengan segala hormatnya dipersilakan, insya-Allah. Ustaz Ardhani juga mendapatkan full scholarship di pesantren Tahfiz Masjid Hafaz. Beliau menyelesaikan hafalan Qur'annya dan insya-Allah beliau akan siap untuk berdakwah kembali, mengembalikan ilmu kepada umat insya-Allah. Tafadhal Ustaz Ardhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan, mari kita tutup majelis kita supaya menambah keberkahan dengan berdoa sama-sama. Sebelum kita berdoa, kita beristighfar terlebih dahulu kepada Allah agar Allah mudah dalam ijabah doa-doa kita. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل لنا وأولادنا وذريتنا وأزواجنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ardhani atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Baik, alhamdulillah kita dah penghujung program kita pada malam ini. Sekali saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustazah Oki dan juga tim ramai jauh daripada Indonesia, dan terima kasih juga kepada pihak masjid, PJK Masjid dan Imam Masjid Umar Al-Khattab Taman Desa Aman
Dan terima kasih juga kepada Wabi Ustazah Aisyah dan juga para hadirin hadirat yang sudah hadir pada malam ini. Saya nak beritahu, saya nak perkenalkan diri. Selalu perkenalkan diri dekat awal, di dekat ujung dah. Mungkin ada yang belum kenal. Saya Muhammad Aiman bin Abdul Nasir, masih mengaji lagi di Unisyams, tak jauh lah daripada sini. Dalam masa yang sama masih mengaji juga di Pondok Kejai, iaitu Ustaz Marzuki. Ustaz Marzuki pun ada kuliah bulanan dekat sini. Masih mengaji lagi lah dan masih bergerak aktif dalam TikTok dan juga Instagram, tapi taklah seaktif macam Ustazah Oki. Ustazah Oki 20 juta followers di Instagram, saya baru 20k. Baik, jadi belumlah pakat-pakat follow kan. Lawak je insya-Allah. Tidak juga insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, saya nak minta maaf kalau ada tercakap salah, terkasar bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya khulqul min indillah. Katakanlah semua yang berlaku itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.